Dalam siang kau miliki kesibukan amat panjang, zikirkanlah nama Allah sebagai wujud ibadah. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Nabi Musa alaihi salam, Ibu, berpesan kepada kaumnya, berwasiat 10 wasiat. Dan wasiat itu dituliskan di ayat 8384. Ayat 8384 dari surat Al-Baqarah ini adalah kitab yang dipegang oleh kaumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka otomatis perintah yang pernah datang kepada Nabi Musa itu datang dari Allah pun berlaku untuk kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo ingat wasiatnya, jangan ada yang berani melanggar, dihafalkan. Wa iz akhadna, wa dan iz ketika akhadna kami sudah mengambil misaqah, sumpahnya Bani keturunan Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa. Diambil sumpahnya, sumpah penyerahannya kepada Allah harus dibuktikan dengan menuruti 10 perkara. Pertama, Allah, untuk jangan ta'buduna, kalian menyembah illa kecuali Allah, hanya kepada Allah. Jangan pernah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Nyambung sama surat Qaf ayat 26, jangan menjadikan Tuhan bersama Allah. Jangan membuat Tuhan lain bersama mentuhankan Allah. Wasiat pertama, janganlah menyembah kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Teman kita bukan Tuhan, suami kita, anak kita, orang tua kita bukan Tuhan. Mereka hanyalah jalan, mereka hanyalah jembatan menuju keridhaan dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jembatannya sudah tidak tersambung kepada Allah, jangan lewatin jembatan itu. Cari jalan lain menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat pertama, jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang Bu Ismi bawa selalu ini, betul tidak, Bu? Yang Bu Ismi ajarkan, yang Bu Ismi ingatkan berulang-ulang, ayo jangan nyembah ke selain Allah. Betul tidak? Berarti Bu Ismi insya Allah sudah termasuk patuh kepada Allah untuk wasiat yang pertama. Dan ibu-ibunya patuh pun mengajak kepada suami dan anak-anak, insya Allah sudah lulus di wasiat pertama. Amin. Wasiat kedua adalah wabil walidaini ihsana. Wa dan bil dengan al walidaini, kedua orang tua, ihsana, harus berbuat baik. Baiknya bagaimana? Bukan orang tua nyuruh buka kerudung kita nurut, bukan orang tua nyuruh cerai karena nggak cocok sama suami kita nurut. Itu berarti nurutnya kita belum ihsan. Ihsan yang benar yang bagaimana? Yang sesuai tuntunan dalam kitab suci Al-Quran. Berbuat baiklah kepada orang tua, ihsananya sesuai dengan tuntunan yang sudah ada. Jangan sampai kita nurut sama orang tua suruh berbuat yang menentang ajarannya Allah, nanti di akhiratnya ternyata kita salah, kita nuntut sama orang tua akan bilang, seren, bukan saya yang menyesatkan, situnya aja yang mau. Loh, saya kan nurut, waktu di dunia kan kamu jadi orang tua saya. Nggak gitu, siapa suruh kamu mau, kan cuman acting, Beb. Itu berantem nggak di hadapan Allah? Berantem nggak? Berantem sama Allah boleh nggak berantem tadi? Nggak boleh. Akan ada pergantian nggak kalau udah berantem? Siapa yang akan dibela? Akan ada perubahan kata nggak dari Allah? Nggak akan ada perubahan kata dari Allah, udah jelas. Dan Allah nggak zalim dengan nggak merubah keputusannya, karena udah jelas, udah paten peraturan Allah. Betul tidak? Ya,
Yang kedua apa tadi? Berbuat baik kepada kedua orang tua dan harus sesuai tuntunan kitab suci Al-Quran. Wadil kurba, zil, yang memiliki al-qurba, kedekatan. Kita juga harus ihsan kepada orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Bu Ismi rasanya sudah mencontohkan kepada semuanya. Ini pesan buat Bani Israel, umatnya Nabi Musa, ada di kitabnya Nabi Muhammad, kita umatnya Nabi Muhammad, maka ini buat kita. Buat siapapun yang dekat sama kita harus ihsan. Ihsannya pakai pendapat sendiri apa pakai tuntunan Quran? Jadi kalau temen yang ngajak nyimpang dari kitab suci Al-Quran, kita perlu nurut atau tidak? Padahal zil kurba memiliki kedekatan, kan harus santun bicaranya. Dibenarkan tidak? Jadi Bu Ismi di sini siapapun yang gak salah gak akan sakit hati sama Bu Ismi, betul atau tidak? Tapi kalau berani berbuat salah terang-terangan, berani berbuat salah kayaknya nggak sadar, wajar tidak kalau Bu Ismi mengingatkan? Wajar? Karena itu tandanya sudah ihsana zil kurba, ihsan berbuat baik zil kurba dengan yang memiliki kedekatan. Bahkan zaman dulu, aku yang dulu kalau ihsan itu ada yang pinjem uang kasih, ada pinjem uang kasih tanpa dicatat. Jamaahnya ngeluhnya duit kasih ibu. Alhamdulillah yang di sini mah nggak ada, ya nggak? Yang di sini nggak ada, yang udah pada keluar itu tuh mintanya ihsannya lebay bu. Bu Ismi nurut. Dulu Mama Dafa mengingatkan, suhu, sing peka, waspada, jangan terlalu dimanfaatkan. Maksud saya selama hidup saya bermanfaat, alhamdulillah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Tapi itulah kesalahan saya ibu, dan saya juga sedang bertaubat. Mudah-mudahan ke depan saya lebih tertuntun untuk memilih ihsana, perbuatan baik yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu, ayo zil kurba yang memiliki kedekatan itu perbaiki dan ajak berbuat baik, ajari tentang kebaikannya dari Al-Quran. Wal yatama, dan kepada anak yatim kita harus ihsan, berbuat baik-baiknya sesuai tuntunan lagi, yaitu menyantuni anak yatim, tidak menganiaya anak yatim. Kita mengadakan gerakan untuk menyayangi anak yatim, itulah kebaikan karena dituntun oleh kitab suci Al-Quran. Di sini kita ada tamu jamaah baru dari yatim mandiri ibu, pengen ikut ngaji ya. Ini luar biasa, pasukan dari yatim mandiri ini sudah termasuk hamba Allah dari kaumnya Nabi Muhammad yang mengikuti wasiat yang diturunkan lewat Nabi Musa, diturunkan oleh Nabi Muhammad untuk ihsana kepada al-yatama, berbuat ihsan kepada anak yatim. Dan bukan anak yatim doang, wal masakini, bukan masa kini, masa depan, masa dahulu, bukan ya. Masa kini itu bahasa Arab ya. Kita jangan ada yang buta huruf ya. Jangan ada yang buta huruf masa kini, masa depan, masa nanti, masa lalu ya. Ini masa kini ini adalah sebuah kata dari dunia Arab, dari wilayah Arab yang bermakna orang-orang miskin. Kita kepada orang-orang miskin juga harus berbuat ihsan. Kita berbuat kebaikan, yaitu melakukan santunan. Untuk apa? Melambangkan kalau kita sudah mengikuti wasiat Nabi Musa. Nabi Muhammad akan bangga melihat kaumnya ini ada yang ikut-ikutan sama kaumnya Nabi Musa untuk patuh terhadap wasiat dari Allah lewat Nabi Musa. Insya Allah mudah-mudahan kita akan disambut dengan bangga oleh Rasul Muhammad SAW. Amin. Wasiat yang keenam adalah wakulu, dan katakanlah oleh kalian linnasi, untuk manusia, husna, kebaikan. Kebaikannya yang kayak gimana lagi? Baik, indah, suara merdu, bicara pada manusia, atau baik yang gimana? Sesuai tuntunan Al-Quran. Ibu jamaah Baitur Rafiq, kita semua sudah ada tuh di video. Video yang ibu klik linknya dikirimkan itu sama saja sudah mengikuti wasiat yang keenam ini untuk berkata pada manusia tentang kebaikan.
kebaikan apa? Al-Quran. Ayo semarak ya, mulai sebarkan linknya biar kita dapat jam tayang segera. Mudah-mudahan akan ada monetis yang lebih barokah di tangan kita. Kita ada ihsanah lagi buat dzil qurba, buat yatama dan masakin. Amin ya rabbal alamin. Wasiat yang ketujuh, wa aqimus shalah, dan dirikanlah sholat. Bu Ismi berpesan, betul? Ini dulu buat Nabi Musa, berarti Nabi Musa juga kaumnya aqimus shalah, cuman caranya sudah berbeda. Kita ada di kaumnya Nabi Muhammad sudah diajari 1 hari 5 waktu. Jangan ada yang meninggalkan sholat 5 waktu. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Tunai, jangan kredit apalagi ngutang. Ya, kita ini harus menunaikan zakat karena rizkinya juga tunai dari Allah. Kemudian bagaimana respon untuk 8 wasiat ini dulu, Bu? Berat ini 8 wasiat, betul tidak? Berbobot ini wasiat yang 8, betul? Summa, kemudian kaumnya Nabi Musa, tawallaitum, kalian berpaling, illa, kecuali qalilan, sedikit, minkum, dari kalian yang nurut. Ada yang benar-benar ngangguk-ngangguk setuju, ada yang tawalla, berpaling. Yang berpaling sama yang ngangguk-ngangguk setuju, banyakan yang mana? Faktanya lebih sedikit yang ngangguk. Illa, kecuali qalil, sedikit. Ada yang berpaling kecuali sedikit mah. Ada yang iman, ada yang nurut. Wa antum, dan kalian yang berpaling, mu'ridun, udah melengos, akhirnya ngangkat badan pergi untuk selamanya, membangkang, tidak nurut pada perintah Allah. Entah mentang-mentang datangnya itu lewat Rasul, entah karena datangnya lewat manusia. Mungkin pengennya jeleger keluar suara dari langit baru percaya mungkin ya. Jadi jelas di sini, Bu, tidak semua kaum Nabi Musa percaya. Wa iz akhadna, wa, dan iz, ketika akhadna, kami sudah mengambil misaqakum, sumpah kalian. Nih, ada sumpah lagi yang jadi wasiat ini harus dipatuhi. Karena ditegaskan sama Allah, sumpah kita, syahadat kita itu udah diambil sama Allah di sana. Apa kita suruh wasiatnya, suruh apa? La, janganlah, tasfikuna, kalian menumpahkan, dima'akum, darah kalian. Jangan pernah menumpahkan darah, jangan ada peperangan. Ingat, malaikat pernah protes, jangan ciptakan manusia karena hanya akan menumpahkan darah. Buktikan itu salah. Jadi jangan, wahai umat manusia, jangan sekali-kali kalian menumpahkan darah. Dan apalagi, wala, dan janganlah, tukhrijuna, kalian mengeluarkan, angfusakum, diri kalian sendiri, min, dari diarikum,